ini apa buktinya? Ya bisa juga kejebak gitu ya. Oke, tapi ini nggak akan seperti itu. Kalau ini nanti kalau yang Nabi Sulaiman ini yang 45 ini sederhana. Ini ada ayat kemudian menelaah kisah apa cerita dari ayat itu. So, kalau yang 46 disajikan beberapa ayat Al-Quran tentang kisah umat Nabi Sulaiman, bahasa dapat menilai karakteristik umat Nabi Sulaiman. Ini nanti bisa dilihat di halaman selanjutnya, halaman 2 ya, dan seterusnya. Itu dari sana bisa ketahuan siapa umat Nabi Sulaiman. Sampai halaman yaitu halaman 8. Itu terakhirnya. Itu nanti dijelaskan termasuk memiliki tentara dari golongan jin dan umatnya berilmu tinggi. Dari situlah nanti Bapak Ibu bisa menemukan karakteristik umat Nabi Sulaiman. Oke, itu halaman nomor 47. Nomor 47 disajikan ayat Al-Quran tentang kisah keteladanan Nabi umat ya, keteladanan umat Nabi Sulaiman alaihissalam. Masa dapat merumuskan hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Itu di mana Pak? Itu halaman 8. Itu jelas itu, halaman 8. Oke. Yang sana. Ya, kalau ini tidak studi kasus, ini ada ayat Al-Qur'annya. Lalu menunjukkan keteladanan umat Nabi Sulaiman. Lalu hikmahnya. Nah, nanti Ibu bisa lihat di sini hikmah Nabi Sulaiman dan umatnya. Ya. Bisa ada 1, 2, 3. Di halaman ya. Halaman 8. Ya, ada A, B, C. Halaman 8 ini hikmah dan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya. Oke. Sekarang masuk 48. Disajikan ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman dan umatnya, masa dapat menelah keteladanan kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Kalau yang pertama 47 tadi kan dapat merumuskan hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Dari ayat, nanti kan ini ada ayat. Ayat itu kemudian opsi jawabannya itu yaitu hikmah dari kisah yang terkandung dalam ayat itu apa. Jadi benar-benar Bapak Ibu untuk soal 47 itu harus paham. Hafal ayat surat apa, ayat keberapa. Dari situ ayatnya itu isinya apa. Bisa jadi hanya ayatnya saja, ayat dalam bentuk bahasa Arab. Lalu suruh menjelaskan isinya. Atau bisa juga nanti dalam bentuk ayat dan nomor ayatnya ya. Kemudian ya ini kalau biasanya ini panjang ya ayat Al-Qur'annya, lalu kemudian Bapak Ibu diminta merumuskan hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan umatnya yang ada di dalam ayat tersebut. Maka itu harus hafal untuk 47. Sedangkan untuk 48 itu masa dapat menelah keteladanan. Kalau yang pertama hikmah, kalau yang 47, kalau 48 keteladanan. Kalau keteladanan, jadi hikmah dan keteladanan itu jadi satu ya Bapak Ibu. Hikmah dan keteladanan itu jadi satu, maka kunci jawabannya juga sama-sama di halaman nomor 8. Kalau keteladanan itu apa? Contoh, pemimpin yang perhatian dan menerapkan hukum yang jelas terhadap anak buahnya. Itu namanya keteladanan. Kemudian pandai bersyukur atas nikmat Allah itu juga keteladanan. Sementara untuk kita bicara hikmah ya berdialog dengan rakyat kecil. Nabi senang berkomunikasi dengan rakyat kecil. Walaupun hanya beberapa ekor semut dan burung. Oke, nanti itu masih sama di poin halaman 8. Untuk menjawab soal nomor 48. Soal nomor 49. Nah, ini udah beda lagi. 49 ayat Al-Quran tentang kisah Ashabul Kahfi. Masa dapat menganalisis kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Nah, ini ayat Al-Quran lagi ditampilkan. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu Ashabul Kahfi, Kahfi 2.
Nah, di sini apa? Tadi sudah saya sebutkan. Ayat lagi. Maka kalau Bapak Ibu nggak hafal ayatnya, nggak bisa jawab nomor. Jadi nanti Ashabul Kahfi itu ayat-ayatnya di mana? Ya bentar. Saya sambil cas ya. Alhamdulillah listrik di rumah sudah. Ya, saya bisa sambil cas. Jadi Bapak Ibu, di sini untuk ayat-ayatnya silakan Bapak Ibu nanti bisa dibaca ya di halaman 13. Ya, saya kira ayat yang sudah sangat Berapa Pak? 13. 13. halaman 13 itu ayat yang sudah sangat terkenal. Ya, ya ayat tentang Ashabul Kahfi itu kan banyak ya, Bu. Tapi ini yang di antara yang terkenal itu sampai halaman 14 ya, Bu, Ibu. Silakan itu tolong 13 14 tolong itu benar-benar diingat. Oke. Kemudian soal nomor 50. Disajikan beberapa perilaku positif yang ditunjukkan oleh Ashabul Kahfi. Nanti ini cerita tentang Ashabul Kahfi itu perilakunya apa saja. Mahasiswa dapat merumuskan keteladanan kisah Ashabul Kahfi. Nah, kalau bicara keteladanan kisah Ashabul Kahfi itu nanti sebenarnya kalau di sini sudah ada di modul halaman 22. Hikmah dan keteladanan kisah Ashabul Kahfi. Tentu tidak akan apa adanya. Tentu ini kalau yang di soal nomor 50 karena nanti ada apa ya? Ini tadi kan berapa, Pak? 50 ya? Iya. 50. Oke. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa merujuknya pada tolong ini yang ada A, B sampai D ini. Benar-benar Bapak pegang ini. Kemungkinan jawabannya hanya salah satu dari ini. Dan tidak mungkin keluar dari 4. Ya, karena ini rujukan utama dari jawabannya di sini. Meskipun dengan bahasa yang agak berbeda dikit. Itu di halaman 22. 22. Iya, 22. Ingat ya, ini nanti merumuskan. Karena itu nanti kan itu ada narasi, cerita. Nah, dari cerita itu kemudian Bapak Ibu merumuskan, maka rumusannya itu dalam sebuah jawabannya itu agak panjang, satu pernyataan gitu. Nah, hati-hati ketika mau seperti itu kadang-kala kalau Bapak Ibu enggak hati-hati, ada frasa, kata yang itu menjebak, terpotong atau tidak lengkap. Nah, itu pastikan sesuai dengan apa isi cerita yang nanti disajikan di soalnya itu. Kemudian maka itu dikatakan merumuskan. Kemudian 51. Nah, ini kita masuk disajikan teks ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini menghafal ayat lagi. Ayatnya harus apa? Disajikan teks atau ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan kisah Nabi Yunus. Kemudian masa dapat merumuskan kisah keterangan Nabi Yunus. Ya, nanti ada ayat. Bisa jadi ada terjemahnya, bisa jadi tidak, tapi biasanya tidak. Kalau ada terjemahnya ya alhamdulillah bersyukur sekali. Tapi biasanya tidak ada. Kemudian Bapak Ibu diminta merumuskan kisah apa yang ada dalam ayat Al-Quran di atas. Nah, kalau Nabi Yunus nanti silakan bisa dilanjut di KB berikutnya. Yunus. AB3. Bapak Ibu sekalian, silakan dibuka di KB3. Nanti karena di poin nomor 51 ini disajikan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang kisah Nabi Yunus. Silakan itu dicermati halaman 25. Di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Dari ayat-ayat yang tertulis di situ kira-kira yang Bapak Ibu sudah hafal yang mana, yang belum yang mana, tolong itu dicatat ya, dicontrengi.
Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Yang belum hafal ya dihafalkan. Tugas kita cuma gitu saja. Nanti saya ketemu soal nomor 51. Wah, itu pasti tentang ayat tentang Nabi Yunus. Hafal belum ya saya? Belum ya saya. Oh, udahlah, saya udah hafal semua. Oke. Halaman berapa tadi ya, Pak? Halaman 25. 25, Bu. Oke, halaman 25 Ibu. Sudah 25. dibantu teman-teman. 52. Untuk soal nomor 52, disajikan teks ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Ayub. Nanti soalnya lagi-lagi ada ayat Al-Quran lagi. Banyak ayat ini. Rampal nggak bisa jawab. Soalnya nebak-nebak. Kecuali Bapak Ibu memang sudah fasih berbahasa Arab. Itu lebih mudah. Ya, bahasanya nggak perlu menghafal. Udah bisa baca ayatnya. Udah tahu. Oh, ini arahnya ke sini. Tapi yang nggak bisa hafal, nggak bisa bahasa Arab, ya mohon maaf. Mau tidak mau harus menghafal. Ya, ini tentang Nabi Ayub. Ini. Untuk Nabi Ayub itu ada di halaman Nabi Ayub itu sebenarnya sama di halaman 25, Bu, ya. Tapi sama di halaman 25, Bu. Tapi di kalimat terakhir, kalimat yang nomor 2 itu untuk Nabi Yunus. Sedangkan yang kalimat di itu ada Anisa, ada An'am, kemudian Ambia, Syuar. Itu masih di halaman 25. Kalau di halaman 38 ada tabelnya itu, Pak. Ya, itu akan lebih memudahkan teman-teman kalau mau ngecek list ya, membuat checklist. Itu lebih memudahkan. Silakan nanti teman-teman bisa mudahkan. Ini sebenarnya kan checklist. Kalau mau dibuat seperti ini, jadi nanti inisiatif sendiri saja. Saya udah hafal atau belum? Saya udah hafal atau belum? Oh, udah enak gitu loh. Besok kasih soal, insya Allah pasti bisa. Tapi kalau belum hafal, ya wallahu alam bisawab, kira-kira ngitung kancing baju. Bapak, apakah ini soalnya menyebutkan dalil atau hanya misalnya bukan, Pak, bukan. Kalau ini nanti soalnya itu bentuknya Bapak ada ayat-ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an gitu loh. Ayat Al-Qur'an itu kemudian Bapak Ibu diminta merumuskan. Ya. Kalau yang 51 tadi kisah keteladanan Nabi Yunus. Jadi dari ayat itu nanti Bapak Ibu diminta menjelaskan, ya. Kisah keteladanan apa yang ditunjukkan melalui ayat tersebut gitu. Nanti kemudian Bapak Ibu menarasikan. Sama halnya di nomor 52 itu Nabi Ayub. Merumuskan. Jadi merumuskan nanti sebenarnya ya ada terjemahnya, tapi kemudian ya tidak terjemah. Letter itu bukan menarasikan isinya apa. Maka bahasanya merumuskan. Bisa. Nah gitu. Jadi tapi nanti Pak, jadi nanti Pak di sini tidak ada soal terkait misalnya menghafal Quran surah ayat gitu Pak. Yonda, enggak. Tapi di situ langsung disajikan ayatnya, Bapak. Kalau Bapak nggak hafal ayatnya gimana? Mau bisa memahami isinya. Jadi misal Bapak, tapi kecuali Bapak sudah mahir bahasa Arab, ya bisa langsung bacalah, karena ya, karena isinya itu yang mahir, terutama yang di apa ya? Mahir sekali. Kalau yang sudah mahir pilihan bahasa ganda ya. Pilihan ganda semua. Pilihan ganda semua. Pilihan ganda semua. Jadi besok Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah hafal, sudah sangat terbantu untuk soal-soal yang kaitannya dengan teks ayat, kemudian merumuskan kisahnya. Karena cuma Bapak Ibu tinggal menerjemahkan itu kemudian dinarasikan. Tapi bagi yang tidak mahir bahasa Arab ya tolong dihafal. Gitu saja. Dihafal ayatnya, kemudian dipahami terjemahnya. Oke, selesai. Tapi yang tidak mahir bahasa Arab ya mohon lebih. Enggak, disajikan data dan informasi sejarah tentang biografi Nabi Yunus alaihissalam sebagai salah seorang nabi dalam ajaran Islam. Masih dapat menyimpulkan hikmah dari kisah Nabi Yunus. Nah, kisah Nabi Yunus itu, teman-teman, nanti silakan bisa di ini ya. Jadi
hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Silakan naik lagi nih. Halaman 36, Pak. Langsung di halaman 36 itu nanti ada hikmah. Di situ ada hikmah Nabi Yunus dan hikmah Nabi Ayub. Ingat, itu dibedakan. Jangan sama. Nanti kalau nggak dibedakan, biasanya Bapak Ibu kalau satu kelompok kayak gini terus nanti teringatnya itu Yunus ya Ayub, Ayub Yunus. Nah, ini kacau itu nanti. Mestinya itu miliknya Yunus, karena ini A, B, C, D, dihafal semuanya tanpa melihat belakangnya. Wah, jangan menjebak Bapak Ibu guru terlalu mudah ini nanti ya, buru-buru. Tetap istiqomah. Itulah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, gitu ya. Udah mantap itu, yakin, yakin benar. Buka lagi, waduh ini Ayub ini. Nah, ini kenapa buru-buru? Maka ini mendingan kalau Bapak buat catatan dipisah. Gitu. Hal sepele tapi bisa jadi masalah. Enggak sama. Beda. Apa tadi itu, Pak? Hah? Halaman 36. Ya, 36 itu ada AB untuk Yunus, ED untuk Ayub. Yang 36. 54. Oke, kita pindah. Pindah. Disajikan data dan informasi sejarah tentang biografi Abu Bakar Siddiq sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Mahasiswa dapat merumuskan keteladanan Abu Bakar Siddiq. Ini 54. Sekarang kita tutup. Kita masuk ke berikutnya. 54. Suaranya hilang, Mbak. Hilang. 40. Suara saya hilang? Masih, Masih, Pak. Oke. Mas semangat, Pak. Ya. Ya, udah ngantuk. Ayo. Biar gak ngantuk. Nah, iya, kalau saya pelan-pelan gitu, halus gitu, kalian tidur semua. Nah, kami tidak anak-anak. Iya, kantor berat, Bapak. Ya, Ini sama, sudah saya juga penting, kerja. Ya, pokoknya ini bagian dari Masih jam 10. ya, semangat. semangat. Oh, belum saatnya tahajud ya nanti. Berapa tadi nih? Iya. Aman. Bagi yang di Indonesia Timur ya udah jam 12 malam ini. Oke, Abu Bakar Siddiq, silakan langsung ke halaman 41 ya. Langsung ke halaman 41 keteladanan Abu Bakar Siddiq, As-Siddiq ya. Nah, 41 sampai berapa, Pak? Nah, itu. 41. Sampai berapa, Pak? Halaman 41 Abu Bakar 40. Enggak. Keteladanan Abu Bakar Siddiq cukup dibaca dari halaman 41 saja. 40 enggak usah dibaca. 41 yang keteladanan, yang autobiografi enggak perlu. Jadi langsung keteladanan Abu Bakar Siddiq itu halaman 41. Halaman Sampai 42 berapa? AB itu malah Itu halaman 1. 41 sampai 46. 42. Itu 40, Pak. Martin Hub. Lagi, Pak. Jadi fokus yang perlu dipelajari cukup yang poin B keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang Iya. Sampai di halaman 240 46, Pak. 46. Ya kata kunci 41 sampai 46. Jadi kata kunci itu tolong itu diringkas gitu loh, buat kepean, buat ringkasan, tapi besok jangan dilihat gitu loh, itu untuk belajar. Awas nanti kalau. Banyak kapan? ini belajar belajar. Besok tryout belajar apa ini, Pak? Iya ya sekarang Besok sampai belajar berapa jam? besok gitu ya. Besok sudah tempur, Pak. Ya tempur itu ya belajar. Kalau namanya buka buku itu bisa kapan saja. Bangun subuh baca buku. Kan ada coretan, oh ini kemungkinan di sini. Lalu besok soal gitu ngapal. Ya udah itu berarti. Ya. Hei.
Oh, ya ada satu alasan untuk nggak bisa, tapi ada satu alasan untuk selalu keberhasilan itu. Selalu kalau orang berhasil selalu ada cara untuk Semangat, Bu, semangat. semangat ya. Kita itu sama-sama dikasih hidup 24 jam. Itu nanti kalau jalan Besok jam berapa ya? dah ini selesaikan dulu. Besok besoknya. Oke, nomor 55. Iya, Pak. Disajikan data dan informasi sejarah tentang biografi Umar bin Khattab sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Mahasiswa dapat merumuskan keteladanan Umar bin Khattab. Nah, lagi-lagi nanti ada sejarah dulu, dari sejarah itu baru keteladannya apa. Nah, itu di mulai halaman 47. Langsung keteladanan, hidup sederhana. Gitu ya. Kemudian dijamin masuk surga. Sahabat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW setelah Abu Bakar. Nah, itu tolong poin-poin di sampai halaman 50 ya. Nah, itu. Ya. Suka tidak suka itu akan muncul. Ini halaman 47. 47. 47 sampai 50. Udah kompak itu. Sip. Dah 56. Disajikan data dan informasi sejarah tentang biografi Utsman bin Affan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Sama, ini cerita lagi panjang. Nanti yang dibaca itu pertanyaannya saja. Ya, enggak usah. Nanti kalau baru setelah pertanyaannya baru dicari apa yang kita butuhkan itu ada di bagian mana gitu ya. Masa dapat merumuskan keteladanan Umar bin Khattab ya tentu nanti untuk Utsman bin Affan maksudnya. Utsman bin Affan itu nanti keteladanannya ada di halaman 52. Berakhlak mulia, dermawan dan seterusnya ya sampai di halaman 55. Oke. 55 tur. Ya. Enggak usah jauh-jauh. Poin-poin itu dicermati. Terus 57. Untuk yang 57 itu bunyinya disajikan data dan informasi sejarah tentang biografi Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Itu nanti menjadi sebelum pertanyaan ada ini dulu. Baru kemudian masa depan merumuskan keteladanan. Sama intinya keteladanan Ali bin Abi Thalib. Oke, keteladanan Ali bin Abi Thalib halaman 58. Dijamin masuk surga, sahabat yang merupakan bagian, berilmu luas. Halaman 58. 58. Pak. Pak, yang atasnya tadi halaman 52 sampai 55 ya, betul ya? Iya. Betul. 52, 55. Sudah dibenarkan teman-teman jenengan itu, Bapak. Ya. Oke, saya kira untuk Ali juga sudah ya. Kemudian Lanjut 58. oke, sekarang 58. Karena 58 itu berbeda, kita buka modul berikutnya. Jadi disajikan deskripsi konseptual tentang akidah Islam yang dikemukakan oleh para ulama kalam, masa dapat menyimpulkan konsep iman, akidah tauhid, Islam syariah, kemudian ihsan akhlak dalam tinjauan akidah Islam. Kita tutup dulu. Itu modulnya apa? Modul lagi, Pak. Kemudian kita buka ilmu kalam. Ilmu kalam. Bukan akidah Islam ya? Akidah Islam, Pak. Akidah Islam. Ilmu kalam. Ilmu kalam. Buka di KB1 halaman 2 ya. Ilmu kalam buka di KB1 halaman 2 sampai halaman berapa, Pak? 5. Bisa halaman 2 sampai 5. Nah, ngantuk ini. Kalau 5 Halaman 2 sampai 5 dulu, Pak. Bapak, untuk yang nomor 58 itu modul ilmu kalam. Lalu buka KB1 halaman 2 Sampai 5. Nah, itu yang digunakan untuk menjawab soal nomor 58. Error, Pak. Modul berapa, Pak? Itu apa? Modul ilmu kalam. Modul ilmu kalam KB1 Ilmu nomor kalam. 2 sampai 5. Oke, sambil kopi.
diminum, nggak usah pakai air sekalian. Pak, Itu kan tapi satunya sama judulnya kan. Pakai es lagi. Ya, jadi nanti di halaman 2 sampai 5 Bapak. Iya Pak. Ya. Pastikan Bapak Ya 56 tadi Pak. Lewat saya keluar tadi Pak, minta tolong halaman berapa? 2 sampai 2 sampai 55. Minta es. modul ilmu. Ya 56 nomor 56. 52 sampai 55, Bu. Bapak Ibu tenang dulu biar Pak Andi nyampaikan. Ya, makasih. Monggo Pak Andi. Ya. Biar tak ngantuk. Oke, itu untuk nomor 56 itu masih di modul sebelumnya ya, kisah teladan. Itu di KB4 ya. Ya itu nanti dicari di bagian Utsman bin Affan ya. Itu aslinya bukan Umar bin Khattab, itu Utsman bin Affan ya, yang 56 itu. Salah ketik Iya, itu. Ya, Memang salah Utsman bin Affan. itu di situ ada keteladanan Utsman bin Affan. Buka nanti. Sama seperti Ali bin Abi Thalib. Iya, sama. Di masing-masing penjelasan ada keteladanan. Oke, untuk yang 58 sudah jelas ya. Nanti pastikan Bapak Ibu sudah paham apa perbedaan iman, Islam, ihsan merujuk pada halaman 2 sampai 5. Nggak usah cari-cari yang lain. Fokus ke situ saja karena tadi dari sana. Kemudian 59. Disajikan kasus atau data ini, berita ini, kasus faktual ini tentang keberagaman implementasi beragama dalam kehidupan manusia. Mahasiswa dapat merumuskan contoh implementasi sikap moderasi dalam beragama. Implementasi moderasi beragama itu ada di mana, Pak? Nanti silahkan Bapak Ibu bisa dibuka di halaman 5 sampai 6. Sampai 5 sampai 6 itu loh, kontekstualisasi materi akidah Islam dengan nilai moderasi beragama. Ya, 5 sampai 6 halamannya. Oke. Lanjut. 60. Disajikan konsep yang dikemukakan oleh para ulama tentang tauhid dan kedudukannya dalam ajaran Islam. Tauhid dan kedudukannya dalam ajaran Islam. Masa dapat menyimpulkan konsep tauhid dalam ajaran Islam. Baik Bapak Ibu, silakan dibuka di KB2. Oke, pertanyaannya tadi, indikatornya, disajikan konsep yang dikemukakan para ulama tentang tauhid dan kedudukan dalam ajaran Islam. Silakan bisa dibuka di KB2 halaman 8 sampai halaman 10 ya. 8 sampai 10 karena di situ juga ada tentang pengertian dan yang kedua tentang kedudukannya dalam ajaran Islam. Maka 8 sampai 10. Mohon dipahami betul itu. Modulnya Pak? Modul sama, ini KB2. Ilmu. Modul ilmu kalam KB2, Bu. Ilmu kalam. KB2. Halaman 8 sampai 10. Tentang tauhid, Bu. KB2 tauhid. KB itu kegiatan belajar, bukan keluarga berencana. Pikir keluarga berencana. B. Karepmu bos. Sampai Bapak ngono ya. Baik, lanjut. 61. Disajikan secara deskriptif itu berarti disajikan secara detail tentang metode penemuan kebenaran secara keilmuan. Metode penemuan kebenaran secara keilmuan. Mahasiswa dapat merumuskan metode penemuan kebenaran dalam ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Beda-beda itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya metode penemuan kebenaran di bagian belakang. Orang belum selesai.
Halaman 23, Pak. 24. Apa ini? Kita 24. Oke, silakan masuk di KB ya, KB 3 ilmu kalam. KB 3 benar, belum selesai. 3 ya, Pak? Ya, nanti bisa dipahami dengan Bapak Ibu membaca KB 3 mulai halaman mana ini? Mulai halaman 21 sampai tabel ya. Halaman 21 sampai 24. Nanti di belakang ada tabel penemuan kebenaran ilmu kalam itu melalui apa, tasawuf melalui apa, filsafat melalui apa. Ada tabelnya itu di halaman 24. Ini 21 sampai 24 ya. Itu penting itu. Kalau nggak bisa, nggak tahu apa bedanya, nggak akan bisa jawab. Tapi kalau Ibu paham, bisa menghafal, tabel itu udah paham. Itu 61. Ya, 62. Lanjut ke 62 ya. Soal 62 disajikan deskriptif konseptual tentang perkembangan ilmu kalam dalam dunia Islam. Asal dapat menelaah sejarah munculnya ilmu kalam dalam Islam. Itu loh di bagian berikutnya halaman 24 ya. Itu ada sejarah ilmu kalam. Mulai halaman 24 ya. 24 sampai 28. Itu tentang sejarah munculnya ilmu kalam dalam Islam. 63. Disajikan beberapa konsep dan pandangan. Oke, sampai 24 ya. Halaman yang sejarah tadi halaman 24 sampai 8. 28. 28. Ya, sampai 28. Terus disajikan beberapa disajikan beberapa konsep dan pandangan tentang terhadap perbuatan manusia. Masih dapat maknai pandangan aliran Jabariyah dan Qadariyah terkait terhadap perbuatan manusia. Tasawuf. Oke. Ini KB berikutnya ya. KB 4. Di KB 4. Nah, Bapak Ibu sekalian, di KB 4 ini nanti Bapak Ibu bisa baca aliran-aliran ilmu kalam. Nanti di situ akan dijelaskan. Karena ini untuk menjawab soal nomor 63. Masih dapat menganalisis, nanti ada soal konsep dan pandangan terhadap perbuatan manusia. Nanti bisa kok Jabariyah gimana, Qadariyah gimana. Nah, masih dapat menganalisis pandangan aliran Jabariyah dan Qadariyah terhadap perbuatan. Jadi perbuatan manusia bebas atau ditentukan gitu loh, tidak bebas. Oke, nanti itu mau dibaca. Nomor berapa, Pak? 6. Halaman berapa, Bu? 36, Bu. Bapak Ibu, ada perbedaan pandangan yang Qadariyah dan Jabariyah. Halaman tadi udah teman-teman baca ya, halaman 36 sampai halaman 37. Yang nomor berapa? Nomor 3. Nomor 63 baru, Bu. 63. Buru-buru tuh ya. Cepet-cepet selesai. Oke. Ya udah sekalian 70. Ya 64. 64. Langsung habis. Disajikan deskripsi konseptual tentang tasawuf sebagai bagian dari ajaran Islam. Masa dapat menyimpulkan konsep tasawuf dalam ajaran Islam. Bagaimana konsep tasawuf dalam ajaran Islam? Nah, itu kita akan lihat konsep tasawuf. Silakan buka KB berikutnya. Sampai berapa? Ini di modul berikutnya. Ya, modul Modul tasawuf, ilmu tasawuf. ilmu tasawuf. KB 1. Iya. Ya, KB 1, Pak. Halaman, Pak. Bentar, ini apa tadi? 17. Anda dapat menyimpulkan konsep tasawuf. Oh, ini konsep tasawuf. Di sini tidak ada KB 1.
KB2 apa ya? Langsung KB2. Ya, Ya, langsung. tadi di kelas diketik pencarian, diketik save sambung. Oke, Bapak Ibu, silakan nanti ketika bagaimana tasawuf dalam ajaran Islam. Ya, nanti silakan dibuka di Halaman KB2. 17, Bu. KB2 halaman 17 Di pencarian diketik sampai dengan halaman save dan misalnya SEP konfigurasi SEP kayak gitu ngomong. Malah bahas SEB. Bukan aplikasi tutup dulu, mute dulu. Saya kira Bapak Ibu sekalian untuk tasawuf Coba. silakan fokus sampai di halaman 23 saja. Ketika bicara tentang tasawuf dalam ajaran Islam. Ya, sampai 23 ya, halaman 23. Kemudian yang Ulangi Pak Andi dari halaman berapa sampai 17 sampai 17 23. sampai 23. Oke. Iya. 5 sekarang. 65 sekarang. Disajikan informasi tentang beberapa perilaku mulia para sufi dalam kehidupan mereka. Mahasiswa dapat menganalisis struktur makomat dan kajian tasawuf. Nah, makomat tadi setelahnya. Jadi makomat itu mulai dari halaman 23. Ya, itu nanti ada perbedaan makomat dan ahwal. Jadi mulainya 23 sampai struktur makomat dan ahwal. Maka perlu 23 dibaca sampai halaman 29 ya. Allah baca juga jadinya. Kalau nomor Terus berikutnya halaman berapa ya, Pak? Nomor 64, ayo tolong dikasih tahu teman-teman yang lain tadi. 12 sampai 23. 17, halaman 17 sampai 23. Oke, good. Itu 17 nomor 23. Nomor 64, 17 sampai Terus sekarang 23. masuk di nomor 66. Itu nomor 66 itu disajikan deskripsi konseptual tentang makomat dan ahwal dalam tasawuf. Peserta dapat menganalisis konsep makomat al-ahwal. Untuk ahwal. Jadi ini ada di sebelumnya tadi sudah kita diskusikan tadi. Ini hanya cukup di satu halaman 23 sampai halaman 25 saja. 23 24 sudah ketemu jawabannya nanti. Untuk soal nomor 66. Siang ya, besok pagi. 3, Pak. 23 24 saja. 24 dan 23. 66, 23 dan 24, Pak. Iya. Ya, tapi enggak ya. 65 23 sampai 29. Terus 67. Ya, 67 disajikan informasi tentang beberapa bentuk makomat dan ahwal. Mahasiswa dapat menunjukkan contoh makomat dan ahwal. Ya. Beberapa jenis makomat dan ahwal itu kita bisa lihat di strukturnya. Jadi memang soal ini rada agak bolak-balik ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang soal nomor 67 itu nanti jawabannya di poin struktur makomat dan ahwal. Halaman 26, 27, 28, 29. Sampai halaman 31 ya. 26 sampai 31. Ya. 26 sampai 31 karena itu nanti makomat sendiri, struktur ahwal juga sendiri. Nah, itu tolong untuk rujukan itu. Kalau sudah paham ya sudah dilewati saja. Kalau bisa memberikan contoh udah berarti Bapak. Karena ini nanti cuma contoh saja. Sederhana, tapi kalau nggak paham juga nggak bisa. Apa? Masih KB berapa? KB 2, Bu. Masih KB 2. 8. Disajikan data dan informasi tentang beberapa perilaku yang dilakukan seseorang dalam mengamalkan ajaran tasawuf. Bahasa dapat menentukan konsep dan pandangan aliran tasawuf salafi. Oke, ditutup dulu. Ini KB terakhir ya, KB 4 ya.
Ini tasawuf salafi. Jadi untuk soal nomor 68, KB3 Pak. loh, Bapak Ibu tolong perhatikan, ini KB4. Disajikan data dan informasi. Bukan KB4 ya? Maaf, ini bukan. Salafi itu KB3, KB3. Oh iya. KB4. Jadi ini urut ya, nanti ada salafi, akhlaki, sama falsafi. Jadi yang pertama salafi dulu. Ini nanti kan ada data informasi tentang perilaku seseorang dalam mengamalkan tasawuf. Jadi nanti ada soal cerita dalam kehidupan sehari-hari sekarang. Dari sana kemudian Bapak Ibu masih dapat menentukan konsep dan pandangan aliran tasawuf salafi. Jadi nanti tasawuf nanti dari perilaku itu kemudian itu cenderung kemana? Oh ini salafi. Nomor 68 mengarahkan kepada tasawuf salafi. Contohnya nanti bisa juga nanti Bapak Ibu diminta menentukan yang salafi itu yang mana dari 5 contoh misalnya. Nanti ada 9 contoh perilaku, 5 atau 4. Dari 4 itu mana yang salafi? Misal nomor 1 dan 4 saja. Itu bisa juga begitu. Maka tolong itu dibaca di KB 3. Halaman berapa? KB 3 Halaman 637. untuk halamannya yaitu Bapak Ibu silakan dibuka. Tadi udah disebutkan teman-teman halaman 36 kemudian sampai dengan 38 ya terakhirnya. Lalu kemudian 69. Untuk 69 ini juga ini kelanjutannya. Kalau tadi salafi, untuk 69 itu akhlaki. Oh, di mute, Bu. Ibu Nur Aisyah di mute. Ini penghayatan beneran saya bilang. Ini kita udah masuk tasawuf ini ya. Ya, akhlaki salafi. Kemudian kita masuk akhlaki sekarang. Nah, yang di tasawuf akhlaki itu untuk menjawab soal nomor 69. Nanti itu ada soal cerita lagi. Soal cerita itu bisa jadi ada 34, 1, 2, 3, 4. Mana yang akhlaki? 1, 2, 3, 1 dan 4 atau 1 dan 3, 2 dan 4. Nah, itu pusing kan kalau udah seperti itu. Maka kalau enggak benar-benar memahami apa itu tasawuf, aliran tasawuf salafi, akhlaki ya enggak bisa. Maka 69 itu akhlaki, tolong diingat-ingat. Itu yang hanya terkait akhlaki. Kemudian yang 70 itu tasawuf falsafi. Nanti sama. tadi, Pak? Berarti halaman 3. 6, Bun. Oke, yang akhlaki itu 38 sampai halaman 3 sampai 42, Bu. Sampai 42 yang akhlaki. Ya. Untuk yang falsafi itu sampai dengan jadi nomor urut nomor 42, halaman 42 untuk falsafi. Sampai halaman 45, Bu. 42 sampai 45. Tidak akan keluar dari sana. Kunci jawabannya untuk tasawuf akhlak apa? Falsafi. Falsafi. Ya, falsafi ya. Itu ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Oke, cukup. Kalau yang nomor saya ingatkan untuk 68, 69, 70 itu lebih kepada penerapan teori, jadi pengertiannya itu pahami dulu, lihat contoh di penjelasannya, nanti kalau dikasih contoh yang lain nggak bisa, udah itu aja. Oke? Saya tutup, stop dulu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan masih kita beri waktu beberapa saat. Oke, monggo Bapak Ibu. Ya, diakhiri silakan. Ya, untuk info Bapak Ibu, tadi banyak yang meminta merekod. Nah ini tenang saja, tadi nggak saya terimakan karena nanti banyak yang merekod. Nah, ini live di YouTube, nanti Bapak Ibu saya sudah share linknya, bisa dilihat kapan saja.
Ya, baik Bapak Ibu silakan yang mau bertanya sebelum diakhiri silakan. Untuk materi hanya segini Pak, tidak ada yang lain lagi. Oh, menentang nih namanya ya. Enggak gini. Dari tadi saya tidak menemukan tarekat Pak, tarekat kayak gitu. Iya. Kita mau tadi nomor 120. Ada. Nggak ada. Jadi untuk saya informasikan kepada Bapak Ibu, meskipun modul yang diperoleh oleh Bapak Ibu itu luas, kompleks, ya, luas dan dalam, tapi yang diujikan hanya itu. Ya, Nah, ini jadi aja kalau belum tentu Takutnya nyempil Pak gitu di nomor 130 misalnya. nggak ada. Udah kita Itu sudah banyak Pak, jangan ditambah-tambahin lagi. Jadi nanti, jadi Bapak Ibu saya ingatkan, jadi untuk butir soal yang berkaitan dengan pendalaman materi profesional akidah akhlak itu hanya muncul dari mulai nomor 21 sampai 70 itu sudah dibagi begitu. Sementara itu untuk soal nomor 71 dan seterusnya itu soal profesional. Pedagogik. Balik. Jadi itu sudah dipilah, sudah dibagi. Nah, sekarang Bapak Ibu fokus kepada yang tadi sudah kita sampaikan. Bapak Ibu menguasai poin-poin itu, halaman-halaman itu. Insya Allah Bapak Ibu untuk poin profesional itu sudah lulus. Ya, tinggal nanti Bapak Ibu mendalami yang di pedagogik separuh. Nah, untuk yang poin 1 sampai 20 tadi yang di awal tadi, kuncinya karena semua opsi jawaban itu mirip-mirip dan baik-baik dan benar-benar menurut logika kita, maka harus dihafal indikator. Kalau indikator enggak ada di soal. Tapi yang jelas kalau kita tahu bahwa masing soal nomor 1 itu kata kuncinya apa, 2 apa, nah maka nanti bisa mencari opsi yang paling mendekati dengan indikator. Nah itu saja, maka bagi Bapak Ibu untuk mempercepat memahami isi soal, pastikan ketika pertama kali membaca nanti tampilan di layar, lihat dulu pertanyaannya arahnya kemana. Setelah pertanyaannya baru dilihat informasi yang ada di tasnya. Lalu baru lihat opsi jawab. Begitu. Oke, saya kira itu. Silakan sudah ada yang raise hand Mas, Mas. Itu Bu Eti Maslaha. Silakan Bu. Iya Pak, iya Bapak, terima kasih. Selamat malam Bapak. Yang mau saya tanyakan, apakah kita nanti melaksanakan tryout-nya itu 2 kali atau lebih dari 2 kali? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa jawab itu, Mas Alfaminan. Informasi dari pengelola gimana Mas? Iya, untuk tryout nanti itu 2 kali Bu. Yang pertama besok ya. Iya. Nanti yang kedua nanti nunggu lagi. Iya. Karena ini banyak sekali LPTK yang ingin gabung, jadi pengelolanya agak kerepotan ya. Tapi semuanya nanti 2 kali, tryout-nya 2 kali. Iya, grupnya udah di-share Pak. Oh ya. Ya, Pak Zaki ingin bertanya lagi, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak mau nanya, ini kan kita kan soal kan ada 120. Kata Bapak tadi kan bahasanya kan satu soal itu, 1 poin itu bisa jadi 10 soal. Karena dari pihak LPTK itu punya bank soal yang cukup banyak. Ya, bukan LPTK Pak, panas Pak. Oh iya panas, aduh panas, lupa saya ini. Nah, jadi gini Pak, di kita kan ada 2 tryout 1 dan tryout 2. Ada kemungkinan tidak untuk UP itu ada kemiripan berapa persen dengan tryout 1 dan tryout 2 atau berbeda dengan tryout 1 dengan tryout 2 Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau yang soal tryout itu kan dikembangkan oleh LPTK mengacu pada kisi-kisi. Jadi tentu saja karena yang membuat soal itu sudah disarankan nanti harus mengikuti kisi-kisi. Ya tentu 2 soal itu 2 soal yang berbeda tapi pada taraf yang sama, taraf kesulitan yang sama dalam konteks materi yang ruang lingkup materi yang sama. Tapi soalnya berbeda.
Gitu, Pak. Jadi kalau ditanya beda ya beda. Tapi tarafnya sama, taraf levelnya, ruang lingkup materinya sama. Karena kisi-kisi itu kan menjadi acuan. Sama seperti yang dibuat oleh PANAS. Para penyusun soal itu kan sudah dikasih rambu-rambu. Ruang lingkupnya ini, level kesulitannya di level taksonomi ini. Sehingga insya Allah kalau yang saya sebutkan tadi, ya sekarang mungkin lebih dari 10 ya. Karena tiap tahun kan ini berkembang. Bank soal itu berkembang. Nanti jadi dari 10 itu akan diacak. Ya. Bisa jadi nanti antara Bapak dengan Ibu Etik gitu ya, bisa jadi sama-sama soal nomor 1 beda. Bisa jadi. Kenapa? Karena yang ditampilkan berbeda. Walaupun soalnya untuk kisi-kisi yang sama. Tadi saya katakan, bank soal sama tapi yang dikeluarkan nanti munculnya bisa jadi berbeda. Sama-sama nomor 1. Tapi kisinya sama. Gitu. Tapi begitu Pak. Gambar. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terus berikutnya itu ada Bu Istiqomah. Silakan. Silakan Bu. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Istiqomah dari Min 1 Kapuas, Kalimantan Tengah. Yang mau ulun tanyakan, kayak kata Bapak tadi kan, kalau tryout itu berpatokan sama kisi-kisi. Apakah berurutan juga seperti kisi-kisi, indikatornya misalnya nomor 1 indikatornya ini, nomor 2 indikatornya ini sesuai dengan kisi-kisi gitu Pak. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua yang ulun tanyakan, apakah nanti di transkrip nilai sertifikat kita itu dicantumkan hasil dari perkuliahan atau cuma hasil dari UP sama UKIN aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ulun akan jawab ya. Jadi saya dulu juga lahir di Banjarmasin, jadi sama. Masya Allah, orang Banjar Pak. Ya, tanah bumbu dulu ya. Tanah bumbu. Banyak saudara masih di sana ya. Ya, sekampung saya itu Pak. Kampungnya Pak Syahrudin. Awas hati-hati tuh Pak, banyak buaya. Termasuk Pak Syahrudinnya. Bukan, itu buaya darat. Begaya Pak Syahrudin. Bukan, maaf loh Pak. Pak Syahrudin ya. Bercanda. Baik, Bu Istiqomah, jadi begini. Kayak soal track oleh LPTK dan semua tim yang mengembangkan soal itu sudah diwanti-wanti atau dikasih warning harus mengacu kisi-kisi. Jadi kalau kisi-kisi nomor 1 ya itu soal nomor 1 urut begitu. Kemudian yang kedua, jadi nanti soalnya tapi kalau faktanya nanti diacak oleh pihak panitia ya enggak boleh itu, ya enggak boleh. Tapi saya nggak tahu karena saya tidak di lapangan ya untuk itu ya. Saya hanya di penjaminan mutunya. Oke, 1 itu. Kemudian yang kedua, kaitan dengan skor ya. Skor nanti akan Ibu kan seperti kuliah ya, nanti akan dapat transkrip ya. Setahu saya begitu. Karena saya belum pernah lihat juga sendiri ketika transkrip dari teman-teman, tapi idealnya harus dapat transkrip. Ya, bukan hanya nanti dilihat saja hasilnya ya. Ini sudah menjadi program studi. Oke. Itu Bu Istiqomah. Jadi kan bisa fokus dan nanti yang lampiran-lampiran kayak gini kan itu hasil ya. Sekarang kita fokus ke UP sama ujian ini dulu. Nanti lolos, alhamdulillah nanti tinggal nunggu hasil. Itu Bu Istiqomah ya. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Kayaknya udah capek semua, Pak. Udah capek semua ya, udah jam 10:30 lebih. Iya. Ya, minta izin Pak. Terakhir. Oh iya, Pak. Terakhir ya. Terakhir ya. Silakan. Dari Kalsel juga ini sama ya. Oke, dari Kalsel Tanah Bumbu, Pak.
Jadi terima kasih atas kesempatan, langsung aja Pak ya, karena ini sudah Ya, redup mata, kayak orang betul Pak. Cina semua sudah Pak. Jadi pertama ini akan ada 120 soal Pak. Untuk profesional tadi itu 20 sampai 70 soal. Kemudian tadi kan Ya, nomor 1 sampai 20 itu adalah sikap. Yang ulun tanyakan ini bobot soal untuk sikap ini Pak. Karena kan ini menganalisis tentang sikap kita terhadap bentuk perilaku yang akan dikembangkan di dalam praktik pembelajaran atau pengajaran di dalam lapangan atau di dalam kelas Pak. Jadi menurut turun bagaimana karena ini ada indikator-indikator tertentu yang dituangkan di dalam kisi-kisi Pak tentang sikap ini, apakah ini menjadi suatu pedoman? Karena yang setahu saya ya setiap ada tes atau apa itu kan selalu ada sikap Pak, penilaian sikap ini. Nah yang membingungkan secara pribadi itu adalah penilaian terhadap pribadi kita, perilaku kita secara faktual, secara nyata di lapangan. Tentunya kan ada opsi jawaban yang memang mendekati daripada indikator yang diinginkan oleh PANAS tadi, Panitia Nasional. Apakah bobot dari setiap nilai sikap ini sama dengan indikator soal dari 1 sampai 120 itu Pak, atau ada bobot soal tersendiri? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui bahwa misalnya tadi Bapak lebih gamblang menjelaskan misalnya contoh-contoh soal yang akan masuk dalam ranah ini, ranah sikap tadi, sikap nasionalisme, contohnya tadi itu kepedulian, kesetiaan dan penghargaan tinggi terhadap bahasa. Itu kan dalam praktik pembelajaran biasa di lapangan kan biasa terkadang kita Pak, tidak sesuai dengan koridor atau prosedur yang ditetapkan. Misalnya kan setiap guru itu kan masing-masing punya pandangan tersendiri tentang pembelajaran misalnya dalam kelas. Apakah opsi jawaban itu kan akan mendekati Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi itu sama semua tuh, hampir sama semua, hampir mendekati, memang benar semua tuh. Jadi untuk membedakan nanti pada saat kita mau buat soal ini, karena lumayan banyak nih 1 sampai 20 soal, itu apakah bobot tersendiri itu menjadikan sebuah bobot nilai yang akan dianukan oleh PANAS atau gimana Pak? Itu yang kedua. Ketiga, terakhir adalah untuk Sampai 10 aja Pak. Pak, panjang kali pertanyaan itu. Untuk pedagogiknya Pak, kalau profesional tadi itu sudah lebih gamblang, modul 1 sampai modul sekian, itu ada beberapa modul mungkin KB tadi yang dilewatkan. Untuk lebih mungkin Pak, untuk pembelajarannya kalau melihat modul, saya sendiri kalau membaca modul terlalu banyak, modul 1 sampai 10 modul itu yang harus dipelajari. Mungkin di kemarin pada saat di pedagogi kan ada tugas LK itu, LK meresum. Saya pikir ada peta konsep atau mid mapping yang akan dikembangkan di dalam LK kemarin itu. Apakah itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk belajar? Karena saya pikir di rangkuman di situ sudah masuk semua Pak. Atau gimana? Itu lebih kepada teknis pembelajarannya kita mungkin masing-masing Pak. Cuma mungkin ini yang saya sampaikan Pak. LK kemarin kan pernah disinggung masalah LK. Tugas kita pedagogi sampai profesional kemarin Pak. Ya, terima kasih. Baik Pak Sahrudin. Terima kasih Pak. Panjang sekali Bapak, luar biasa. Baik, yang pertama Pak, kaitan dengan semua soal yang ditanyakan di dalam UP ini adalah aspek, walaupun itu terlihat menunjuk kepada aspek sikap, tapi perlu dipahami bersama bahwa semua yang ditanyakan dalam tes tulis ini adalah aspek pengetahuan. Itu satu. Jadi sikapnya tidak diukur dengan tes. Ya. Jadi untuk yang kali ini adalah khusus untuk mengetes aspek pengetahuan. Memang di dalam pendidikan agama kan pengetahuan sikap pun itu kan ada aspek pengetahuannya gitu.
Maka itulah yang diukur saat ini. Kemudian apakah ada perbedaan bobot? Sejauh pengalaman saya pernah menjadi tim dalam penentuan standar setting di pusat waktu itu tahun 2018, tahun 2019 maaf, tahun 2019 saya pernah menjadi terlibat dalam nasional. Nah, pada waktu itu saya mewakili Jogja, tidak ada Bapak Ibu bobot ini antara soal nomor 1 sampai sekian bobotnya, enggak, sama. Dilakukan dari soal 1 sampai 20 sampai 120 sama. Gitu. Yang membedakan itu nanti adalah karena di dalam proses standar setting itu yang membedakan satu yaitu berkaitan dengan kedalaman itu dilihat dari level taksonomi sama tingkat kesukaran tadi. Ya. Itu yang menjadi acuan kemudian mana ini yang lebih berat, mana ini nanti ukurannya di sana. Pertimbangannya per poin itu tadi. Ada tahapan yang cukup menentukan sampai standar kelulusan minimal berapa. Ada beberapa step itu yang harus dilakukan. Nah, tapi beda dengan yang selama ini kita lakukan di sekolah untuk menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Beda. Jadi mungkin nanti saya jelaskan di lain kesempatan kalau Bapak Ibu pengen tahu. Tapi nggak cukup untuk malam hari ini karena cukup panjang tahapannya. Jadi ada 4 tahapan ya sampai muncul itu. Ya. Maka diistilahkan standar setting. Oke, gitu. Jadi saya tidak jelaskan di forum ini, mungkin lain kesempatan jika di forum oleh pengelola PPG. Kemudian yang terakhir, yaitu kaitannya dengan resum ya Bapak Ibu. Antara kisi-kisi dengan resum mungkin sebagian resum Bapak Ibu dikerjakan secara serius sehingga merepresentasikan isi dari apa yang mewakili dari kisi-kisi. Silahkan boleh dipakai itu. Tapi saya yakin kalau ayat-ayat Al-Quran itu mungkin tidak ada yang mungkin sebagian tidak mencantumkan ayat Al-Quran. Nah, Betul. kalau Qurannya ya boleh ditulis Quran, surah, berapa ayat keberapa. Tapi apakah kita hafal? Nah itu yang. Jadi kembali lagi, kalau memang itu cara belajar, ya silakan. Kalau menurut saya justru dari yang kisi-kisi sekarang itu, Bapak Ibu membuat catatan pinggir kecil-kecil itu, apa yang dibutuhkan sampai dicetak ya. Untuk kisi-kisi akidah akhlak ini dicetak, kemudian di print gitu ya, dikasih catatan kecil-kecil ini, gini dikasih kode. Nah nanti sambil kalau dulu seperti kita belajar bahasa Arab itu, yang dasar jurumiyah, omrinti dan seterusnya itu alfiah, kasih catatan kecil-kecil gitu. Nah, kira-kira ini udah hafal belum? Kalau udah paham, centang. Dan 120 mana yang belum paham kan kelihatan. Kalau mau terstruktur. Nah, saya kira saya tidak memaksa harus pola tertentu, tidak. Tapi silahkan senyaman Bapak Ibu, tapi dasarnya kisi-kisi. Nanti mana yang belum jelas ya dibuka di bagian halaman itu saja. Jangan semua dibuka. Gak cukup waktunya, capek juga udah lama baca. Fokus kepada apa yang kita diarahkan oleh kisi-kisi. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Selamat malam, sukses selalu. Dan apa yang diberikan di kisi-kisi memang tidak semua materi ada. Ya memang tujuannya supaya menyederhanakan kan mewakili saja, merepresentasi. Ya semoga saja ini Bapak Ibu bisa mengerjakan secara cermat. Yang kedua tidak boleh ceroboh. Yang ketiga jangan sombong dalam artian habiskan waktu yang disediakan dan jangan lupa tawakal. Akhir kalau sudah ikhtiar semaksimal mungkin, sudah hati-hati, sudah cermat, ya kemudian sudah pasrah kepada Allah. Dan insya Allah saya lebih keyakinan Bapak Ibu bisa lulus semua. Allahumma amin. Nah, keseriusan Bapak Ibu, saya kira itu yang menjadi penentunya. Saya kira doa saya juga, harapan saya yang kita dampingi semoga semuanya lulus. Karena keberhasilan kita itu manakala Bapak Ibu semua lulus. Namun juga kalau saya hanya berdoa Bapak Ibu nggak berikhtiar, itu sama saja ya. Jadi sebabnya untuk lulus itu bukan hanya doa, sebabnya itu kan ada kausalitas.
ya sunatullahnya harus dijalankan. Satu, sunatullah untuk aktivitas belajar, sunatullah kedua yaitu bermunajat. Ya, semoga diistijabah ya, istijabah doa kita. Allahumma amin. Saya kira itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Semoga sukses semua. Yang sedang saya doakan semoga bahagia dan sukses nanti ujiannya. Bagi yang juga saya doakan semoga sukses nanti ujiannya. Karena ngantuk itu juga bagian dari ibadah, karena capek dan niat mau mendengarkan ternyata tidur. Ya, bagi yang bangun alhamdulillah masih meneruskan. Nanti kalau teman-temannya tanya ada yang nggak tahu kan yang bangun. Ada yang bermimpi mungkin Pak. Ya, Oke, saya kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Berikan kepada dan silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak, sangat puas kami. Pak Andi yang telah membimbing, mendampingi Bapak Ibu semua dengan luar biasa, memberikan trik-trik begitu supaya lebih memudahkan dalam belajar, belajar bisa lebih efektif dan efisien, dan tentunya insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa lulus 100%. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber Prof. Sangkot Sirait dan Pak Andi yang telah bersama kita semua sampai larut malam. Ya, semoga Pak Sangkot dan Pak Andi semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu. Oh ya, ini nanti link YouTube sudah saya share lagi ya. Tadi ada yang bertanya lagi, sudah saya share lagi. Nanti bisa diputar kembali, kapan saja. Silahkan. Apalagi ya, sudah cukup ya? Ya sudah larut malam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang Terima kasih sudah juga. on dari awal sampai akhir, luar biasa semangatnya.